Kita mau mendengar firman Tuhan, belajar tentang mengucap syukur ya, mengucap syukur setiap saat. Saya bagikan di sini sebentar. Mengucap syukur setiap saat. Saudaraku, beberapa hari ini saya belajar melihat kehidupan, bagaimana tantangan-tantangan yang dialami oleh manusia. Kemarin sore saya pergi ke rumah sakit di Yogyakarta. Jadi ada kawan yang anaknya kecelakaan. Jadi saya melihat betapa orang yang mengalami itu ya gimana ya, sedih sekali gitu. Apa yang harus dikatakan dalam hidupnya? Mengalami kecelakaan, saya tanya karena saya dan teman-teman sebagian tidak boleh masuk ya. Jadi hanya Pak Kris saja yang hadir masuk ke dalam. Bagaimana melihat putranya itu yang kesakitan karena ada cairan di dalam otaknya gitu, karena ada benturan sehingga terjadi masalah dengan otaknya, gegar otak gitu. Jadi sakit sekali, ronta-ronta. Saya pikir gimana Tuhan dianya bisa tidur ya Tuhan. Ya, saya melihat ayah dan ibunya sangat kecapean, tentunya nggak mudah gitu ya. Ayahnya harus wirawiri ke sana ke sini mengurus administrasi, ibunya menunggu. Terus kita tanya sama Mas Kris, aduh kasihan sekali ya orangnya yang menderita ini gitu. Jadi pelajarannya adalah apa yang harus kita lakukan, ucapan apa yang kita harus katakan. Belum lagi yang lainnya ya, yang harus di PHK, yang artinya begitu terjepitnya keuangannya, katanya Allahnya luar biasa. Ya, hari ini kita mau belajar mengucap syukur senantiasa setiap saat. Firman-Nya mau mengajarkan kita hari ini Ibrani 13 ayat 15. Katanya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk mengucap syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya, mempersembahkan korban. Hal yang gak mudah ya saudara tadi. Jadi sebentar saudara, saya mau saudaraku, kalau kita melihat diajarkan oleh gereja atau kita kalau sedang menikmati berkat, kita sering lihat kita untuk mengangkat tangan dan mengucap syukur dengan spontan itu mudah. Pada waktu kita menerima berkat dari Allah Bapa dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa saya Kau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rezeki yang luar biasa yang Kau berikan. Ucapan spontan itu sangat mudah tercetuskan pada waktu kita menerima berkat. Atau pada waktu kita mengalami kecelakaan misalnya,
Dan Tuhan menyelamatkan dari kecelakaan itu dengan tepat waktu, nggak ada yang luka. Maka kita segera mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, oh terima kasih Tuhan, karena dilihat tidak ada yang bermasalah dengan badan saya, ya cuman motornya aja atau kendaraannya yang lecet, nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki, tapi tubuh saya sehat. Atau pada waktu Anda sembuh dari penyakit yang serius, maka mudah sekali kita mengucap syukur atas kesembuhan yang dialami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Aku sehat hari ini. Terima kasih Tuhan. Mudah sekali. Mungkin hal itu boleh dikatakan sesuatu yang biasa sebenarnya. Bukan yang luar biasa. Dan memang kita harus berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepadanya. Nah, kita mau belajar hal yang luar biasa. Adalah hal di mana kita sulit untuk mengangkat tangan, sulit untuk mengucap syukur, sulit berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Tetapi Anda harus melakukannya. Itu yang luar biasa sebenarnya, karena nggak mudah dilakukan. Gitu ya. Mungkin pada kondisi sekarang yang tertekan, di mana kebutuhan yang sangat menjepit, mungkin sampai air mata keluar gitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan, atau ketika sakit, ketika nampaknya tak kunjung sembuh, hari lepas hari, panasnya nggak turun-turun, kata dokter hari ini begitu, kata dokter yang satu lagi begini, kata-katanya tidak memberikan semangat, hari ini katanya gini, sekarang katanya gini, kita nggak nyimak apa yang dikatakan dokter, kata dokter, mungkin ibu, bapak mengalami ini, kita nggak dengar gitu ya, kita bilang, kita kena sakit ini, tapi dokter bilang, mungkin ternyata besoknya diperiksa negatif. Ada penyakit yang lain karena panas tidak kunjung turun. Atau hidup ini di masa pandemi semakin berantakan aja ya. Kapan selesainya ini? Nggak selesai-selesai masalah ini. Firman Tuhan dibagikan beberapa minggu yang lalu. Ya tenang aja katanya. Jangan takut, berani bertindak katanya. Mudah sekali ya untuk mengatakannya sepertinya. Hal itu sangat sulit. Tapi harus berterima kasih kepada Tuhan. Anda harus membuat keputusan secara sadar, keputusan sadar untuk mengangkat tangan tadi. Dan bersyukur kepada Tuhan karena berada dalam situasi yang tidak nyaman bersama Anda itu. Anda harus membuka mulut Anda, harus mulai memuji namanya meskipun Anda benar-benar tidak ingin melakukannya. Karena sakit, karena susah. Mungkin hal ini ada di antara kita yang seperti itu. Seperti kemarin waktu saya berkunjung, karena pada waktu itu saya melihat rumah sakitnya di situ ada pusat jantung. Jadi saya kalau ke rumah sakit yang seperti itu, saya jadi ingat waktu pengalaman saya sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ya, saya pulang ke rumah habis acara Natal. Kok seperti ini ya Tuhan, panas dingin, tapi saya berdoa terus, saya masih bisa mengendarainya sampai rumah di Kudus, tapi rasanya lemas sekali. Sedangkan kami di rumah kan berdua ya, istri harus pergi ke Sumatera mengunjungi orang tua. Tapi puji Tuhan, bisa mengucap syukur, teman-teman menolong saya, Pak Oscar suruh teman-teman menjemput saya dirawat beberapa hari di rumahnya Pak Oscar. Sepertinya ada napasnya timbul lagi gitu ya, ada pertolongan. Tapi hal ini tidak mudah saudara, setelah dikasih tahu bahwa saya adalah tersumbat 99%, bahkan katanya udah hampir nutup gitu.
Tapi saya melihat, wah luar biasa. Ya, sekarang saya sama Pak Sus, sama Pak Christian bisa naik segar pencah dengan nyamannya gitu. Semua karena anugerahnya. Dan sekarang bisa mengangkat tangan, puji Tuhan gitu. Pada waktu itu ya harus, nggak boleh enggak kan, mengecap syukur kepada Tuhan. Hal yang tidak mudah, saudara. Di tengah pencobaan yang Anda alami, Anda memuji Dia bahwa Dialah adalah kebenaran Anda, terlepas dari semua kesalahan yang Anda buat. Anda berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia adalah penolong Anda, bahwa Allah adalah kedamaian Anda. Kedamaian itu akan muncul di dalam Anda walau badai sedang menghantam dalam hidup Anda. Tuhan melihat dan menghargai saat-saat seperti itu ketika Anda merasa sangat putus asa, tetapi masih bisa mengucap syukur. Anda menawarkan kepada Tuhan persembahan ucapan syukur, sukarela kepadanya. Nyatanya, ucapan syukur Anda pada saat-saat seperti lebih dihargainya daripada ucapan syukur Anda pada saat-saat ketika Anda merasa bersuka cita karena Anda baru saja diberkati. Itulah yang luar biasa. Pada waktu kita mengalami permasalahan yang pelik, masih ada dari lidah kita ucapan syukur sampai kepada Bapa. Dan orang boleh merasakan yang bukan satu yang dibuat-buat. Jadi orang boleh melihat, wah luar biasa. Kemarin Pak Oscar, saya sampai, wah luar biasa Pak Oscar. Ya, melihat katanya dia mengalami mukjizat dengan kesakitannya yang dialaminya. Saya boleh lihat juga waktu saya mengalaminya, bahwa saya adalah orang yang pernah terserang jantungnya dan Tuhan sekarang boleh menikmati hidup, bernapas, berjalan. Sekarang ada di Semarang, di Kelipang, boleh olahraga. Yang sepertinya orang sangat takut sekali melihat saya kalau melihat sepertinya saya over atau tidak, karena takut saya nanti jatuh mati. Gitu. Tapi itulah yang Tuhan ajarkan pada kita semua hari ini. Mempersembahkan ucapan syukur secara sukarela kepadanya. Allah sangat senang sekali. Dan ketika Anda memilih untuk berterima kasih kepadanya, ya, bahwa kasihnya tidak pernah gagal, kesetiaannya membebaskan kita, melindungi kita, menyediakan bagi Anda bahkan ketika Anda belum melihat berkat-berkat itu. Pujian itu hadir pada pagi hari ini. Tak lama kemudian, Anda akan menemukan diri Anda mengalami dan menikmati berkat itu. Berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat kecukupan hadir di dalam hidup Anda. Padahal sebelumnya Anda tidak pernah lihat. Tapi mata rohani Anda boleh melihat apa yang Allah kerjakan. Dan kita mengucap syukur. Jadi, angkatlah tangan dan pujilah Tuhan. Karena Dia itu baik. Dan belas kasihannya bertahan selamanya, saudara. Mazmur 106 ayat 1 berkata demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudaraku, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Di waktu pandemi ini. Mari kita berdoa.